Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya akan menguraikan tentang bagaimana cara mempelajari ilmu kadikjayaan, mari kita mengirim hadiah terlebih dahulu kepada baginda Rasul, para malaikat dan para guru. Illa hadratina bismillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa la alihi wa ahli baitihi syailamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Summa ila hadratin ya malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wal malaikat Arsh wal malaikat muqarrabin. Syailamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bagaimana cara mempelajari suatu ilmu kanaragan sarjan atau kadikjayaan. Ilmu itu sebenarnya dibagi dua. Ilmu ada yang mengatakan ilmu kadikjayaan, dan yang kedua ada ilmu yang dikatakan ilmu kaspuhan. Ilmu kadikjayaan ini juga dibagi dua. Satu, ada ilmu yang istilahnya mempunyai jurus-jurus. Dia ini, kalau memakai jurus-jurus ini dikatakan ilmu bela diri. Dan kalau disertai ada suatu ilmu pernafasan, ya ini akhirnya lari menjadi ilmu kesaktian atau kanuragan atau kadikjayaan. Nah, dalam hal mempelajari itu akhirnya orang yang mempelajari itu disertai dengan nafas tadi, tanpa sadar mereka akan mempunyai, mungkin para saudaraku tahu apa, tanpa sadar mereka mempunyai suatu energi ya ini yang dikatakan tenaga dalam. Ya. Kunci yang saya bahas tentang ilmu dini bagi ahli bela diri. Kunci pertama, dia harus juga mempelajari jurusnya, dilatih terus menerus. Baru kalau yang dikatakan gerak refleksnya itu timbul, makalah dari seni ilmu bela diri, atau juga ada yang mengatakan keindahan ini tadi sempurna karena ilmu gerak refleksnya muncul, maka baru dia digelari suatu pendekar. Bagi yang lari ke ilmu kadikjayaan atau kesaktian, nanti ada energi yang timbul, ya ini yang dikatakan tenaga dalam, energi yang ada di dalam. Bagaimana cara membangkitkan? Ya ini, bagi yang punya ilmu bela diri, latihlah gerakan jurus-jurusmu.
Bagi yang mempunyai meningkatkan untuk mempunyai ilmu yang bersifat ada kekuatan yang berbau samar atau tenaga dalam, salah satu kuncinya adalah di ilmu pernafasan. Nah, ilmu pernafasan ini jangan sampai Anda tinggalkan, karena ini adalah kunci dari untuk membangkitkan kekuatan energi yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini ada bahasa ilmu pernafasan, tarik nafas, ditahan, dikeluarkan, disalurkan ke seluruh tubuh. Itu kerjakan terus menerus. Contoh ilmu pernafasan, bahasa menariknya, ibarat menarik nafas itu 5 detik atau 10 detik, ditahan 10 detik, dikeluarkan 10 detik. Agar kenapa tujuannya? Agar terjadi suatu keseimbangan. Nah, ini kuncinya. Itu dikerjakan. Jangan sampai ditinggal tentang ilmu pernafasan. Setelah itu bagi orang yang ahli pendekar, ya ini tadi, ilmu pernafasan ini diterapkan pada gerak jurusnya. Makanya hanya orang ini tadi akannya mempunyai ilmu tenaga dalam, karena katakan tenaga dalam membangkitkan energi yang ada di dalam tubuh. Nah, ini akhirnya mempunyai daya lontar. Bagi saudara-saudaraku yang mempunyai amalan, misalnya mengikuti channel Sarjana Hubungan, amalan itu dibaca pernafasan tadi. Ya, ini kuncinya di dalam gerak dan di dalam ilmu pernafasan. Membahas tentang ilmu pernafasan dalam dunia kedikjayaan atau kanuragan itu ada 2 dalam ilmu pernafasan. Ilmu pernafasan dada, ilmu pernafasan perut. Bagi yang waktu melatih ilmu jurusnya, lebih baiknya ilmu pernafasannya, kalau itu ada gerakannya, itu ditaruh di dalam, diletakkan di dada. Kalau melatih jurus itu tanpa ada pergerakan kaki, hanya tangan, bisa diletakkan di dada, bisa diletakkan di perut, bisa. Tapi kalau disertai dengan gerakan kaki, lebih baiknya ditaruh di dada. Tapi kalau dalam posisi ilmu pernafasan, contoh ilmu pernafasan metodenya banyak. Ada yang begini, ada yang begini, cara banyak. Nah, ini ditaruh. Nah, kalau polisi itu lebih baik ilmu pernafasan itu ditaruh di dalam perut, diletakkan ke perut, ke pusar. Nah, itu. Setelah itu keluar, tadi disalurkan ke seluruh tubuh. Pada waktu pernafasan tadi, saya tambahkan ilmu pernafasan juga melalui ilmu yang sebelum saya terangkan di ilmu tembus pandang, pada untuk agar mencapai tingkatan sempurna dalam fokus atau konsentrasi. Saya berikan 2 jalan dalam meningkatkan fokus, dan nanti ya ini tadi, sampean lihat ujung hidung sampean atau sampean lihat ujung jari sampean. Nah, ini maksudnya ini, sampai lihat. Ini
silakan memilih yang mana. Nah, kunci dari semua itu adalah nafas. Kalau Anda dalam melatih nafas tadi tidak merasa waktu menarik, menahan, mengeluarkan, tidak merasa tersenggal-senggal, berarti ilmu pernafasan Anda sempurna. Makanya kenapa ada ritme. Ditarik 10 detik, ditahan 10 detik, dikeluarkan 10 detik. Itu. Kalau Anda menarik 5 detik, ditahan 5 detik, dikeluarkan 5 detik. Itu sering Anda ulangi terus. Nanti akan terasa energi keluar itu. Berarti amalan atau asma atau wirid ini kuncinya sebenarnya di nafas. Bukan hanya sifat wiritannya saja. Kalau ada yang mengatakan wiritannya saja, sampai tidak disertai dengan ilmu pernafasan, bakal lama. Karena di dalam ilmu pernafasan ini, karena keluar energi, power, itu nanti bisa berkembang. Kalau powernya orang itu nanti berkembang, nanti akan berkembang juga tingkat energi. Nah, ini kekuatannya kuncinya di pernafasan, tapi ini yang dilatih adalah yang diambil bahasa ilmu jasadnya. Nah, kalau yang masuk nanti ke tingkatan ilmu yang dimaksud ilmu kasuhan, nah beda lagi. Nah, makanya saya berikan tadi, bagi yang pendekar wajib diingat, latihlah gerak jurusmu. Selama kamu melatih jurusmu tidak keluar yang dikatakan gerak refleks, Anda belum dikatakan pendekar. Kedua, latihlah ilmu pernafasan. Nah, dalam ilmu pernafasan tadi sertai dengan tadi, terserah Anda memakai yang mana. Memakai tarik nafas tadi Allah, atau Allah ditahan keluar akbar, atau bahasa la ilaha illallah ditahan, tarik nafas itu baca itu ditahan keluar illallah. Atau pakai bahasa la haula wala quwata illa billahi. Kalau memakai bahasa la haula wala quwata illa billah, tarik nafasnya la haula wala quwata illa billah, tahan, keluarnya wal aliyul azim, la haula wala quwata illa billah il aliyul azim, dikeluarkan. Bagi yang suka akan kesaktian kanuragan, biasanya dia menarik nafasnya memakai Allahu Akbar, karena itu tadi Allah Maha Besar. Nah, ini bahasa besar, kuat. Siapa yang melebihi Allah? Tidak ada, karena Allah ini adalah raja di raja, maharaja dari semua maharaja. Tapi kuncinya tadi nafas, ingat, nafas, ingat, nafas ini. Nah, makanya saya berikan ini. Siapapun yang mengerjakan, saya jamin pasti bisa. Nanti di dalam situ, nanti kalau sudah sempurna di situ, nanti lari ke ilmu kesepuhan. Kalau berbau tenaga dalam, Anda tutup mata kalau energi itu tadi keluar, pasti nanti ibarat tutup mata, Anda bergerak melewati. Anda ibarat di depan Anda ada kursi, Anda akan tidak menabrak kursi itu, karena jasad juga ada suatu indera-indera.
indra perasa, indra peraba. Itu nanti power Anda. Setiap benda apapun sebenarnya itu punya energi. Kursi, tempat tidur itu punya energi, tapi energinya stagnan, tidak bisa berkembang, atau maksudnya meningkat, tidak, kecuali benda itu diisi oleh energi yang lain. Nah, itu baru dia meningkat. Kalau kita meningkat, yaitu tadi apa? Latihlah ilmu pernapasan. Pada posisi duduk lebih bagusnya Anda melatihnya memakai samen simpan di dalam perut. Tapi pada waktu ada pergerakan, istilahnya menggunakan ilmu jurus, simpanlah tanpa disertai gerakan kaki, simpanlah di dada. Tapi kalau ada pergerakan kaki, itu simpan di dada. Tapi kalau tidak ada pergerakan kaki, simpanlah di perut. Nah ini, makanya di dalam ilmu pernafasan ada dua. Ya ini, mengosongkan, istilah tangan ini lemas gerakannya. Yang kedua, mengisi dengan tadi pernafasan tadi, istilah tenaga tadi atau power atau energi, sampai salurkan ke dalam gerakan tadi. Ya ini nanti akan menimbulkan suatu refleks. Nah, refleks ini karena satu, karena Anda melatih terus. Nah, energi ini tadi juga yang dikatakan yaitu power, tenaga dalam. Ini perkara jasad atau sakti. Bagi yang punya amalan, yaitu tadi, latihlah dengan juga ilmu pernapasan tadi. Makanya di siapapun saudara-saudara yang selalu mengikuti channel Sarjana Kuburan pasti tahu. Tapi bagi saudara yang mengikuti channel Sarjana Kuburan, saya lebih mengutamakan menarik nafasnya aja, memakai hu Allah. Jadi tarik nafas hu, ditahan, keluar Allah. Karena kenapa saya memilih ini? Karena nanti larinya ke tingkatan ilmu kasepuhan. Nah ini ilmu kasepuhan ini pertama yaitu tadi, secara jasadnya Anda mengeluarkan energi power sudah sir, tapi melalui jalur nafas. Ini tetap masuk kasepuhan juga jalur nafas. Tapi yang dikatakan sir itu ada dua. Dari nafas sampean tadi juga kalau meningkat di ilmu kasepuhan itu Anda punya amalan. Nah ini doa ini tadi, amalan Anda mengeluarkan kekuatan, jadi menyatu di dalam tubuh kita, akhirnya yaitu tadi keluar sirnya. Ini kalau meningkat ke kasepuhan. Nah, tapi dalam ilmu kasepuhan itu ada metode sendiri. Nah, yang saya ajarkan tentang ilmu kesaktian yang berbau lari ke kesaktian, kadigdayaan atau kanoraga. Dalam ilmu kasepuhan Anda dikatakan mau mulai menginjak, dikatakan sir. Kalau Anda sudah pernah menemui yang dikatakan orang Jawa ilmu sedulur papat limo pancer, ini Anda mulai menginjak dikatakan ilmu kasepuhan. Selama Anda tidak pernah ditemui atau berjumpa dengan sedulur papat limo pancer, keilmuan Anda belum memasuki tataran dikatakan ilmu kasepuhan. Ilmu kasepuhan sedulur papat limo pancer itu nanti seperti sampean, wajahnya sampean ya seperti sampean. Beda dengan ilmu raga sukma. Raga sukma ini di tengah-tengah. Siapapun yang sudah pernah ditemui oleh
sedulur papat lima pancer pasti bisa ilmu raga sukma. Tapi bagi orang yang bisa ilmu raga sukma belum tentu bisa menemui bagi sedulur papat lima pancer, belum tentu. Karena ada perbedaan. Ini perbedaannya saya berikan dahulu perkara keilmuannya. Ini karena sudah memasuki tataran ilmu kasepuhan. Ilmu sedulur papat lima pancer itu ada orang yang mengatakan prosesnya nanti ya ini satu-satu, dan ada juga yang langsung ditemui empatnya. Nah, ketemunya ya tadi saya ulas sedikit ini. Nanti ada videonya lagi itu. Saya ulas sampai ditemui. Rupanya, wajahnya, semuanya bentuknya seperti Anda. Tapi bedanya dia bercahaya. Cahayanya beda-beda. Ada yang langsung ditemui empat-empatnya. Dari empat ini akhirnya empat ini menjadi satu. Akhirnya ya ini yang kelima dikatakan pancer. Nah, cuma saya berikan kata kunci ini tadi. Ya ini nanti kalau dikatakan ilmu sedulur papat lima pancer, ya ini pasti sedulur sampean, saudara sampean ini akan mengatakan seperti ini. Aku ya kamu, kamu ya aku. Aku bisa jadi dirimu, dirimu bisa jadi aku. Nah, setelah itu baru sedulur papat lima pancer tadi pasti memberikan suatu doa. Karena sedulur papat lima pancer ini tidak bisa sampai cari, karena memang ada perkembangan tingkat rohani ini. Makanya siapapun yang pernah bertemu sedulur papat lima pancer, yaitu nih katakan swargo bandang atau swargo bayangan. Bayangan tidak mungkin lepas dari aslinya. Itu saya bukakan sedikit tentang mulai menginjak ilmu kasukan. Cuma saya intikan, saya terapkan kepada ilmu kanuraganya. Ingat itu. Nah, kalau ada kurang jelasnya, silakan berkomentar. Di situ juga nanti cantumkan nomor WA saya, nanti akan saya jelaskan. Nah, perkara ilmu kasukan nanti cuma saya berikan gambaran ini karena tahapan. Kalau di dalam dunia rohani itu ada, menurut Islam ada 7 tahap. Kalau di dalam ilmu Jawa, siapapun yang sudah ketemu ilmu sedulur papat lima pancer, itu puncaknya. Jarang orang yang bisa ini, karena ini termasuk ilmu kuno, ilmu Jawa kuno. Tidak sembarang orang bisa. 1000 hanya 1 orang bisa. Ini yang bisa saya berikan. Semoga menjadi ilmu yang manfaat dan juga bisa meningkatkan bagi saudara-saudaraku yang kepingin. Ini saya bukakan. Saya sebenarnya tidak menginginkan sesuatu hal apapun. Oh, nanti ada mungkin bisa membuka rahasia pokok begini, enggak. Memang kenapa? Ilmu itu wajib ditularkan, diterangkan, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan ilmu itu tidak bermanfaat. Itu yang saya pegang. Maka saya beritahukan. Dan ini cara ini. Ya ini tadi. Saya ijazahkan. إلا هذه سنة الأسماء والكرم والإجازة في اليوم سلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ya ini kuncinya adalah bagi yang bergerak punya jurus latihlah sampai Anda keluar gerak refleks, itu baru Anda dikatakan pendeta. Kedua kuncinya adalah di ilmu pernafasan, yaitu nafas. Dalam ilmu pernafasan Anda
bisa mengambil pada waktu itu, Anda bisa mengambil kekuatan dari unsur alam. Anda ingin mengambil unsur kekuatan alam, misalnya unsur tanah dulu atau unsur angin dulu. Kalau di air, Anda harus di dalam air. Tuh, mengambil unsur air. Nah, ini kuncinya di nafas. Nah, ini yang bisa saya berikan. Semoga ini menjadi ilmu yang manfaat di dalam kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Dan fa insyaallah apabila itu digunakan untuk kebaikan, insyaallah bermanfaat. Akhirul kalam, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.